Cek sound. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke cuy, jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang race 1 Red Bull Rookies Cup di sirkuit Sachsenring Jerman yang baru aja selesai dilaksanakan. Dan kita punya pembalap muda asal Indonesia, Mario Suryoaji, yang ikut juga di ajang ini, yang start dari posisi ketiga. Namun sayang di saat 5 laps to go Mario mengalami crash tunggal, yang sebenarnya saya juga masih nyari informasi apa yang terjadi dengan Mario, karena sebelumnya Mario berada di rombongan depan di posisi 2, posisi 3, bahkan fighting juga side by side dengan lawan-lawannya Holgado, Munoz dan segala macam. Itu di 10 laps to go Mario mengalami sedikit mundur. Kalau saya perhatikan di 10 laps to go Mario tidak berada di front row, tapi berada di 6, 7, 8 ya, di posisi-posisi itu. Dan akhirnya di 5 laps to go Mario mengalami crash seperti ini. Jadi sebenarnya nggak apa-apa karena kita berharap Mario baik-baik saja. Karena setelah terjadi crash ini Mario diinformasikan oleh Red Bull Rookies Cup dibawa ke medical center ya. Jadi mudah-mudahan nggak apa-apa ya, karena kalau kita perhatikan memang itu juga sebenarnya ada impact ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya sempat nyari-nyari di beberapa berita-berita yang ada referensi, itu saya belum menemukan berita apa yang terjadi dengan Mario Suryoaji. Namun sepertinya Mario mengalami ada gangguan kesehatan di 10 laps to go itu ya, atau mungkin bisa dibilang 9 laps awal ya, bisa dibilang kayak gitu, ataupun 7, pokoknya 10 laps to go lah. Jadi kayaknya Mario mengalami sedikit gangguan kesehatan hingga mengurangi konsentrasinya dan juga daya juangnya, fisiknya membatasi sepertinya. Dan akhirnya sepertinya di 5 laps to go itu Mario benar-benar udah nggak bisa menahan apa yang dia rasa. Akhirnya dia menegakkan motor di tikungan 8 dan dia keluar track, dan dia sempat mungkin dia ngerem juga, karena kalau menurut saya itu saya kurang tahu juga ya, apakah ada masalah dengan motornya. Ini saya juga belum paham juga ya, apakah ada masalah dengan motornya. Karena memang tadi saya bilang di 10 laps to go itu motornya itu ya mundur teratur banget, walaupun masih bisa tetap digeber ya. Kita nggak tahu, sampai mungkin besok baru kita tahu ada berita mungkin dari Mario Suryoaji ataupun dari sponsor, manajemen dan segala macam yang bisa memberikan informasi terkini untuk apa yang terjadi dengan Mario Suryoaji. Karena kalau kita lihat di race itu memang entah karena memang masalah kesehatan ataupun memang masalah di kendaraan ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan Mario tetap oke, bisa melanjutkan race 2-nya esok pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, ataupun bisa dibilang setelah race MotoGP ya, yang dihelat di sirkuit yang sama, Sachsenring Jerman. Ya, semoga aja mungkin sehat-sehat aja sebenarnya buat Mario, agar dia bisa kembali race dan juga bisa meraih poin lagi. Karena saat ini di race 1 dia tidak dapat poin. Sebelumnya juga di race 2 itu juga dia nggak dapat poin ya, dari di Mugello ya kalau saya nggak salah, nggak dapat poin. Ya kita sebagai pendukung mungkin hanya bisa mendukung yang terbaik, dan juga mungkin secara sportif kepada Mario, agar dia bisa juga tetap relax balapan, enjoy, dan tidak terlalu terbebani oleh dukungan-dukungan yang mendukung dirinya. Karena dengan kita mendukung, insya Allah kan mungkin Mario bisa mendapat support. Tapi mungkin kalau dukungannya terlalu seperti apa, mungkin menjadi beban juga ya buat Mario. Ya, mudah-mudahan yang terbaik aja buat Mario. Ini step by step buat dia. Ini masih ajang sangat dasar sekali untuk seorang pembalap Grand Prix, yaitu Red Bull Rookies Cup. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dia, dan semoga Mario bisa semakin bagus lagi ke depannya, dan bisa pelan-pelan meraih poin juga untuk jadi pembalap yang terbaik lah bagi Indonesia di ajang Grand Prix. Gitu aja buat saya. Walaupun
saya udah punya catatan selepas start saya mencatat apa yang Mario berikan, posisi berapa aja. Cuma karena terjadi crash ini, saya tidak perlu sepertinya untuk memberikan catatan ini dan saya jadikan konten yang kita bahas saja crashnya aja nih, seperti itu. Karena kalaupun saya bawakan dengan hasil akhirnya crash, kayaknya kurang enak banget gitu. Maksudnya ya udah tau lah pasti crash gitu kan. Jadi nggak perlu juga kita bahas selepas start Mario berada posisi berapa, dia overtake siapa, dia mampu naik ke posisi berapa, ataupun dia di overtake siapa, seperti itu. Dan dia balik overtake siapa. Jadi saya kayaknya nggak perlu banget kita bahas itu. Yang kita bahas adalah semoga Mario oke, karena dia udah dibawa ke medical center. Sepertinya ada sedikit benturan dan mungkin ada sedikit masalah juga di kesehatannya. Jadi kalau dia oke, besok dia mungkin masih bisa ikut race. Tapi kalau mungkin dia ada masalah, ya semoga cepat pulih kembali dan bisa kembali recovery kondisinya, gitu aja. Oke, mungkin cukup sekian kali ya video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak video RJD31 Media. Dan terima kasih juga support kalian kepada RJD31 Media. Saya mungkin cuma bisa bilang beri dukungan kepada pembalap Indonesia siapapun itu yang berjuang di ajang manapun, di ajang internasional ataupun di ajang Asia. Dan kita berikan support yang secara elegan lah sebagai pendukung dari Indonesia. Jadi kalau kita mungkin ada yang mengganggu pembalap kita Indonesia di ajang-ajang tersebut yang kesannya sepertinya ingin menghalangi ataupun menggagalkan podium ataupun apa, ya kita, kalau memang dari penyelenggara menganggap itu sebuah racing accident, ya kita hargai, karena penyelenggara lebih tahu apa yang terjadi di sana dan mereka sudah profesional, kita seperti itu. Jadi jangan sampai kita jadi menjadi beban kepada pembalap yang kita dukung karena kita terlalu mungkin dalam tanda kutip barbar ataupun seperti apa. Jadi menurut saya seperti itu ya, kita harus lebih profesional dan gak usah kita tiru-tiru pendukung fanatik ya kan. Mungkin di negara lain juga ada seperti itu kan, karena mendukung terlalu fanatik akhirnya apapun yang diganjar oleh idolanya atau idolanya terhalangi dan apa, jadi kesannya seperti itu adalah tidak baik ataupun tidak fair ya. Tapi kalau penyelenggara sudah memutuskan itu fair racing accident, ya kita harus terima. Gitu aja ya. Terima kasih buat kalian semua. Kelamaan saya ngomong, padahal kontennya gini aja. Sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa berdoa dan juga selalu berbuat baik kepada sesama manusia dan semua makhluk hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.